Ya, Jika kita ingin bumbu ini semakin harum, semakin merebak, ya. Aisyah pernah dipanggil Nabi dengan ya Humairah. Nah, ini Ustaz kalau hati-hati ini Ustaz. Menyenangkan hati dia. Ya, menyenangkan hati Roma betul. Tapi kalau istrinya hitam gimana Ustaz? Sementara ya Humairah itu artinya wahai yang kemerah-merahan. Ya kalau istrinya merah yalah. Iya. Tapi kalau istrinya hitam, Panggil aja ya. ya adalah suat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekarang berada di IPTEK atau Sekolah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pasir Kota Baru, tepatnya di 1 kilo dari kampung halaman kita, yakni Pasir Pengarayat, Jalan Lingkar maksud saya. Dulu membahas tentang 10 macam-macam penyakit dalam rumah tangga. Untuk seksi kali berikut ini, kita akan bahas tentang bagaimana bumbu-bumbunya. Masakan itu biasanya Ustaz, terasa enak apabila bumbunya cukup. Betul, betul. Dalam kehidupan perlu bumbu itu harus ada. Harus ada. Kalau tidak ada, Hambar. hambar. Kalau bahasa kitanya hambar. Hambar. Kalau bahasa kita tidak berasa sama sekali. Tidak berasa ya. Dikasih garam terlalu banyak garam. Dikasih asam dulu terlalu asam. Maka ada bumbu lain supaya makanan itu enak. Nah, berikut akan kita simak penjelasan dari Ustadz kita Sulaiman Umar untuk menjelas lebih lanjut saya. Ya. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Kami persilakan Ustadz, waktu dan kesempatannya Ustadz. Tolong berikan kepada kami kan bagaimana cara bumbu-bumbu itu biar kami tahu, biar kita semua tahu bagaimana bumbu dalam rumah tangga itu. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan saudara-saudaraku dimanapun berada, saya doakan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kami berdoa. Amin. Pembahasan kita hari ini tentang pasutri. 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 Oh, pasangan suami istri Ustaz. Kali itu saya tahu Ustaz. Ya. Pasangan suami istri. Ya, pasutri. Suami istri. Ya. Dalam membina sebuah rumah tangga maka harus ada bumbu. Bumbu. Ya, betul. Bumbu kalau kita ibaratkan dia adalah rasa. Rasa. Seseorang yang tidak memiliki rasa berarti dia mati. Itu Ustaz. Iya. Karena orang mati tidak merasakan. Tidak merasa. Jadi kita ini harus punya rasa. Iya. Rasa. Maka bumbu dalam rumah tangga ini yang pertama tidak terlepas daripada ilmu agama. Nah, yang dulu Ustaz. Yang dulu. Ya, seperti agama ini seperti bayi. Jadi ilmu dan agama ini seperti bayi kembar. Bayi kembar. Bayi kembar yang berdempetan apabila dipisahkan salah satu menangis Ustaz. Menangis tuh. Ya. Dipisahkan mereka salah satu menangis. Menangis. Ya, betul. Berarti dia harus seiring sejalan. Ya, maka salah satu dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Maka salah satu bumbu dalam rumah tangga itu yang pertama adalah saling komunikasi. Oh, communication bahasa Inggris. Communication ya. Ya, komunikasi. Maksudnya musyawarah saja. Musyawarah. Ya. Seperti dulu dalam ayat dikatakan Ustaz ya. Ya. Wasawirhum fil amri. Bermusyawarahlah kamu dalam urusan rumah tangga atau dalam urusan lain. Jangan keputusan kita saja diterima Ustaz. Harus ada keputusan. Kalau dalam keluarga Ustaz, keputusan suami istri bagaimana? Tanya anak bagaimana? Misal Ustaz ya. Mamanya seorang istri kalau mau ini kan sekarang udah bisa keluar rumah Ustaz. Iya. COVID-19 itu udah agak pulang dah. Balik ke kampung halamannya. Itu umpamanya Ustaz. Seorang istri itu minta kepada suaminya bagaimana kalau kita pergi piknik katanya. Jadi kita masuk bumbu juga Ustaz. Iya. Maksudnya berjalan-jalan lah ke Sumbar katanya. Baru-baru ini kami seperti itu musyawarah Ustaz. Iya. Ya tengok dulu keuangan saya bilang. Ya, betul. Mobil kita cek dulu. Kalau kita apa udah siap. Nah, itu bumbu Ustaz. Iya. Maka untuk itu berbincang dulu, bermusyawarah, nanti baru hari-hari kita tetapkan. Begitu Ustaz? Iya. Nah, lanjut Ustaz. Jadi pertama tadi adalah
musyawarah, komunikasi. Jangan yang satu berkomunikasi, yang satu diam mendengarkan. Jadi komunikasi yang baik antara suami istri itu jangan kedua-duanya berbicara. Iyalah Ustaz. Kalau dua-dua bicara siapa yang mendengarkan? Mendengarkan. Satu yang bicara, satu diam. Mendengarkan. Begitu Satu juga sebaliknya. Lalu yang kedua, ya. Ini dalam masalah bumbu juga, Ustaz. Iya, masih. Bumbu dalam rumah tangga dia, rumah tangga. Ya, yang kedua, Ustaz. Yang kedua ada namanya adalah pertikaian. Pertikaian Pertikaian itu perkelahian. Perkelahian ya. Jadi ada orang mengatakan pertikaian itu salah satu perusak rumah tangga. Tergantung bagaimana cara penyelesaiannya. Ya. Ada orang, Ustaz, dengan menyelesaikan pertikaian dia damai. Kalau enggak bertikai hari itu enggak enak rasanya. Itu bumbu dia. Iya, bumbu. Ribut dari rumah tangga, Ustaz. Iya. Misal uang habis. Uang habis. Besok lah kita cari duit lagi ke suaminya. Enggak, saya mau sekarang. Akhirnya bagaimana bumbunya? Caranya? Pinjam duit orang. Tapi dia nggak banyak. Pinjam sedikit, agak-agak 100.000. Ya kan, Ustaz? Iya. Itu kan bumbu juga caranya. Iya. Supaya dalam rumah tangga itu bagaimana aman. Kondusif bahasa kita sekarang, bahasa Indonesia ya, kondusif. Artinya bisa meletakkan sesuatu itu Pada tempatnya. Biar berlaku adil kepada orang rumah. Jangan seenak kita aja, Ustaz. Iya. Oke, Ustaz. Jadi bumbu salah satu adalah pertikaian atau pertengkaran. Ada suatu kisah saya baca di artikel. Ketika suami istri ini terjadi perkelahian. Jadi di antara keduanya ini saling diam. Bahkan mau tidur pun hati bergejolak. Tidak merasa tenang. Jadi akhirnya begini ceritanya. Akhirnya si istrinya bangun, dia masak mie goreng. Tujuannya supaya nanti suaminya makan bersama. Ya. Masaknya semua serta berdua, Ustaz. Berdua nih. Pada akhirnya nanti berdua. Yang masak cuma satu. Iya. Tapi pada akhirnya berdua. Oh iya, lanjut, Ustaz. Berarti kita singkat ceritanya. Iya, betul. Akhirnya dimasaklah. Masak si istri, terbangunlah suaminya. Ya, karena bau aroma mie goreng kan. Oh iya, luar biasa. Akhirnya mereka pun makan bersama. Sepiring berdua. Jadi artinya apa? Dari pertikaian berubah menjadi kasih sayang. Kasih sayang itu menunjukkan rahmat. Sepiring rahmatan. Kasih sayang itu sudah ada. Ya. Gitu. Kemudian ada lagi? Yang ketiga bumbu dalam rumah tangga yang ketiga adalah jujur mengatakan kepada pasangan kita bahwa engkau bersyukur mencintai dia, bisa menikah dengan dia. Artinya, jangan malu-malu. Iya. Artinya, Ustaz, ini entah hadis, tapi patah Arab, Ustaz. Iya. Kulihak walau kana muron. Katakanlah yang benar itu walaupun pahit. Artinya, Ustaz, jujurlah kita mengomongkan kepada orang istri kita, pada orang rumah lah kan. Jangan berdusta juga, berkepanjangan. Ada orang berdusta berkepanjangan, sampai hari ini belum selesai. Itu juga. Jadi kalau kita sama orang rumah itu kalau mau akur, jujur aja. Jujur. Jangan pernah berbohong. Artinya, Assalamualaikum, Bang, di mana? Saya di pasar. Padahal dia di kedai kopi. Kan bohong tuh. Bilang aja kalau di pasar. Iya, apa salah mengatakan pasar itu? Bilanglah kalau di pasar, jangan bilang kedai kopi itu, Ustaz. Kan bohong aja. Iya, betul. Ada juga kawan saya pernah kata begini. Iya. Halo, ya, kamu di mana? Oh, saya di Ujung Batu, Pak. Padahal dia makan di tempat saya. Di kedai saya. La ilaha illallah. Bagaimana? Apa kata yang mau nelpon, Ustaz? Kami mau ngantar duit, Pak. Saya nggak jadi di Ujung Batu, saya di pasir katanya. Akan nampak kali bohongnya. Iya. Itu apalagi sama istri dia. Apalagi dengan orang lain pun bisa, apalagi dengan istri. La ilaha illallah. Di rumah pun bisa berbohong. Juga berdua nih. Anak mungkin biarlah, anak kan masih kecil. Berdua juga berbohong. Kalau berbohong untuk kebaikan boleh. Ada saat berbohong untuk kebaikan?
Berbohong dalam hal kebaikan Ada contohnya. Coba. di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya, ketika ada seseorang dikejar, lalu dikejar, ya, ditanya kepada Nabi, adakah yang kemudian ada orang lewat? ya, Padahal tadi Nabi lewat, tapi ketika saya pindah, ya. saya tak melihat. Artinya dia memang nampak tadi, Ustaz. Tapi ketika dia pindah, Dia tak lagi saya nggak nampak. Oh, kan berbohong juga, Ustaz. Tapi jujur ya. Jujur. Oh, gitu, Ustaz. Contoh lain ada, Ustaz? Kita lanjutkan. Bisa beri contoh lagi, Ustaz? Masalah berbohong. Yang masalah ini. Ya. Apa contohnya ya, kira-kira? Contohnya lain mungkin, nah ini Ustaz, ini mungkin kita coba telah sedikit berbohong, Ustaz ya. Dikala kita terima gaji, ini kan berbohong juga nanti akhirnya. Bang, berapa nih gaji Bang hari ini katanya kan? Atau berapa dapat penghasilan? Nah, ini yang sering, Bang. Bang, astagfirullahaladzim. Ustaz, ya maaf, Ustaz. Berapa? Oh, dia akan bertanya sama abangnya. La ilaha illallah, lupa, Ustaz. Rupanya dia bertanya, Bang, berapa penghasilan hari ini dapat? Misalnya abangnya pakai tukang becak, misalnya kan. Kok becak dayo, kok becak biasa, ya kan? Pakai mesin. Mau dapat saya cuma 100, padahal dia 200 dapat. Berarti berbohong dia. Berbohong. Tapi alangkah jujur dikatakan dapat 200, saya beli minyak 50, penghasilan 150. Ini untuk kamu 100, untuk saya 50. Enak. Iya, jujur dia kan. Jujur dia. Tapi kebanyakan orang kan seperti itu, Ustaz. Iya. Bagaimana nggak bisa? Ada lagi, Ustaz, pemulai. Yang terakhir. Yang lainnya? Yang keempat, Ustaz ya. Yang keempat lagi. Yang keempat terakhir, Bumbu yang keempat adalah saling memberi hadiah. Wah, ini Ustaz. Berikan hadiah. Ini hadiah itu kalau bisa janganlah sering-sering, Ustaz. Karena pertama nengok ekonomi, Ustaz. Sekarang ini betul lah. Betul, Ustaz. Ini maunya udah dikasih 1, Ustaz, mau 2. Mau 2, mau 3. Padahal untuk mendapatkan ini, Ustaz, yang 3 ini dia bekerja dulu. Sementara zaman sekarang bekerja kan tampak, Ustaz. Semeraut. Kadang-kadang ada dapat, kadang-kadang tidak. Kan gitu, Ustaz. Jadi kalau bisa hadiah itu ya sedikit tapi ada. Umpama. Misalnya kita tengoklah mungkin orang rumah itu misalnya. Kalau sudah mulai kusam. Nggak ada warna lagi, Ustaz. Dulu kan warnanya putih. Sekarang entah abu-abu warnanya, entah coklat. Tambah pula bintik oleh air. Bercak-bercak air. Airnya kan warnanya kan hitam. Kita belikan yang baru. Harganya misalnya murah lah, kita bikin. Misalnya 75.000. Kan bisa kita utangkan. Untuk menyenangkan hati orang rumah, apa pula lah salahnya? Orang lain kita senangi, apalagi orang lain kawan kita beri sanggup kita. Iya. Bagaimana dengan orang rumah? Itu pun sekali setahun kita tukar. Mungkin orang rumah itu sekali setahun. Kalau ada dia duit, dia beli sendiri. Tapi hadiah tadi, hadiah itu luar biasa. kita belilah. Paling tidak sekali setahun. Apalagi contoh sendal. Tapi jangan sendal yang seperti yang bilang dulu, Ustaz. Sendal sampai 15 macam itu jangan. Iya. Nah, cukup ada 1 macam. Cukup 1 aja. Ya, 1 aja sendalnya yang untuk sehari-hari dia pakai. Oke, Ustaz. Ada lagi, Ustaz? Kita simpulkan. Kesimpulan saya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena dunia ini adalah kelezatan dan kenikmatan. Dunia kulluha mata'un. Dunia ini adalah dunia ini seluruhnya adalah kenikmatan. Wa khairu, dan sebaik-baik kenikmatan adalah arma'atus soleh. Oh, istri yang soleha. Oh, iya. Ini kalau Ustaz, kalau masalah istri yang soleha itu, Ustaz, ini yang sudah menikah. Jangan dicampur adukkan, Ustaz. Kalau yang belum menikah, ya cepatlah. Wahai para pemuda, apabila kamu sudah sanggup nikahlah. Nikahlah. Enggak ada larangan, Ustaz. Apabila belum sanggup berpuasa. Nah, nggak berpuasa itu artinya menahan. Sanggup itu menahan aja. Tahan-tahanlah sedikit. Nanti pas waktunya akan terasa indah, ya, Ustaz. Iya, betul. Oke, Ustaz. Oke. Ada lagi, Ustaz? Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan keluarga kita hendaknya keluarga yang bahagia dan sejahtera. Karena itu adalah dambaan setiap manusia. Dan terakhir, ini terakhir ya. Yang terakhir kan? Kita ambil dari keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh ya. Jika kita ingin bumbu ini semakin harum, semakin merebak, Aisyah pernah dipanggil Nabi dengan ya Humairah. Ini Ustaz, kalau hati-hati nih, Ustaz. Menyenangkan
hati dia. Ya, menyenangkan hati Roma betul. Tapi kalau istrinya hitam gimana, Ustaz? Sementara ya Humairah itu artinya wahai kemerah-merahan. yang kemerah-merahan. Ya kalau istrinya merah ya lah. Iya. Tapi kalau istrinya hitam, Panggil aja ya. ya hajalah suat. Iya, akan. Oke, sampai situ Maka saja. selesai, Ustaz. Iya. Kalau untuk sekarang, Ustaz, kata-kata Humairah itu, Ustaz, tengok-tengok situasi. Tengok situasi. Kalau betul istri itu merah-merah boleh lah. Tapi kalau hitam mohon maaf nih jangan saja. Nanti tersinggung dia. Untuk menyenangkan hati. Untuk menyenangkan hati orang rumah apa pula salah. Betul. Ya kalau dia senang, ada sakit hati. Hah. Berabe loh. Urusan. Iya. Oke, baik. Oke. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Anda bermanfaat. Saya serahkan kepada MC senior saya. Ya. Saya persilakan. Untuk terakhir, Ustaz, dari saya pribadi, Ustaz ya. Menyenangkan hati orang rumah tuh boleh Boleh ibadah, tapi tengoklah situasi. Kalau situasi tidak ada, jangan dipaksa. Ini udahlah nggak ada kerja, kita tidak punya duit, kredit mau dibayar, misalnya sih, Ustaz. Iya. Janganlah minta macam-macam. Ini rumah kos, misalnya kita tinggal itu mau dibayar juga. Mintanya yang lain-lain. Pergi piknik lah jauh-jauh, makannya enak. Boleh saja itu boleh. Kalau ada uang silakan. Jadi kalau tidak ada uang, cukuplah padan saja. Iya. Itu aja nampak, Ustaz, untuk bumbu-bumbu terakhir, Ustaz. Itu aja yang kita sampaikan. Ya. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz kita Sulaiman Umar ya. Ya. Mohon maaf segala atas kesilapan kami dalam kami membuat video ini, Ustaz ya. Karena ini sebagai humor. Dan kalau ada manfaat silakan diambil. Kalau enggak jangan dibuanglah. Tapi didengar saja boleh lah. Untuk hiburan kita, Ustaz ya. Iya, betul. Kita cukupkan dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.